Mari kita lanjutkan membaca buku Sejarah Dunia untuk Pembaca Muda, karangan Ernest Gombrich bab yang ke-12, Petualangan yang Paling Hebat. Kurun waktu yang menyenangkan di Yunani tidak berlangsung lama. Orang Yunani memang serba bisa. Hanya saja mereka tidak bisa hidup tenang dengan orang lain, terutama Athena dan Sparta tidak dapat rukun untuk waktu yang lama. Sejak tahun 420 sebelum Masehi, perang dahsyat dan berkepanjangan berlangsung antara kedua kota tersebut. Namanya Perang Peloponnesia. Pasukan Sparta bergerak ke daerah di sekitar Athena dan menghancurkannya. Semua pohon zaitun mereka tebang, dan itu merupakan malapetaka besar bagi penduduk setempat. Karena pohon zaitun yang baru ditanam perlu waktu yang sangat lama untuk bisa berbuah lagi. Sebaliknya, orang Athena bergerak menyerang koloni-koloni Sparta sampai ke pulau Sisilia, termasuk Sirakusa. Pertempuran dan balas-membalas berlangsung lama tanpa mencapai titik temu sampai kemudian Athena diserang wabah penyakit yang ganas. Perikles menjadi salah seorang korbannya dan akhirnya Athena pun kalah perang. Tembok yang mengelilingi kota itu diruntuhkan. Namun tidak beda dengan perang manapun, bukan cuma Athena, melainkan seluruh negeri letih oleh konflik ini, termasuk para pemenangnya sendiri. Namun ketenangan pun terganggu lagi, karena merasa tersinggung oleh para pemuka agama di kuil Orakel, sebuah suku kecil yang bermukim dekat Delphi menduduki dan menjarah tempat suci dewa Apollo itu. Keadaan pun kacau balau. Kekacauan itu dimanfaatkan oleh sebuah bangsa asing untuk turut campur. Mereka tidak asing-asing amat sebenarnya. Namanya orang Makedonia dan mereka tinggal di daerah pegunungan sebelah utara perbatasan Yunani. Orang Makedonia memang serumpun dengan orang Yunani, tetapi wataknya liar dan suka berperang. Raja mereka yang sangat cerdas bernama Philip. Ia menguasai bahasa Yunani dengan lancar dan akrab pula dengan adat istiadat serta kebudayaan Yunani. Cita-citanya menjadi raja di seluruh Yunani. Karena penyerangan kuil suci di Delphi terkait dengan semua suku yang menganut agama Yunani, maka ia pun punya dalih yang kuat untuk campur tangan. Namun ada seorang tokoh politik di Athena yang curiga dengan niat kesungguhannya Raja Philip dari Makedonia. Tokoh itu bernama Demosthenes, seorang orator terkenal yang melalui pidato-pidatonya yang berapi-api di majelis mengingatkan terus rakyat akan akal-akalan Raja Philip. Akan tetapi tujuan Demosthenes urung tercapai. Yunani terlampau tidak seia sekata sehingga tidak sanggup melawan sebagaimana mestinya. Dekat kota kecil Keronea, Raja Philip dan tentaranya, atau dengan kata lain Makedonia yang kecil itu, mengalahkan orang Yunani, bangsa yang sama yang tak sampai seabad sebelumnya sanggup bertahan dari bala tentara Persia yang sangat besar. Kini Yunani tidak bebas lagi. Peristiwa berakhirnya kemerdekaan yang memang tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh orang Yunani sendiri, terjadi pada tahun 338 sebelum Masehi. Namun, sebetulnya tujuan Raja Philip bukan untuk menindas Yunani atau merampas kekayaannya. Jauh dari itu, ia ingin membentuk sebuah bala tentara besar yang terdiri dari orang Yunani dan orang Makedonia.
Dengan pasukan itu, ia akan bergerak ke Persia untuk merebutnya. Rencana Raja Philip tidak terlampau mustahil kedengarannya pada waktu itu bila dibandingkan pada masa Perang Persia. Sebab raja-raja Persia ketika itu tidak ada lagi yang mempunyai kemampuan setara dengan Darius atau kekuasaan yang sama dengan Xerxes. Sudah lama mereka tidak mengawasi lagi seluruh wilayah negaranya dan sudah merasa puas kalau para wakil mereka di provinsi-provinsi mengirimkan uang sebanyak mungkin. Uang itu mereka pakai untuk membangun istana-istana megah dan untuk berfoya-foya. Mereka makan dari piring emas, para abdi dan budak pun berpakaian serba mewah. Mereka suka makan enak dan lebih suka lagi minum anggur sepuasnya. Para wakil raja di provinsi-provinsi sama saja. Maka Raja Philip berpendapat bahwa kerajaan seperti itu dapat ditaklukkan dengan mudah. Akan tetapi ia dibunuh sebelum sempat menyelesaikan persiapan perang. Pada waktu itu, putranya yang mewarisi kekuasaan atas seluruh Yunani berikut tanah asalnya, Makedonia, baru berusia 20 tahun. Namanya Iskandar. Orang Yunani kini merasa dapat membebaskan negaranya. Orang Yunani kini merasa dapat membebaskan negaranya dengan mudah. Sebab pemuda seperti itu, begitu pikir mereka, bukanlah lawan yang patut ditakuti. Akan tetapi, Iskandar bukan pemuda biasa. Bahkan, ia sebetulnya sudah berniat naik tahta sebelum itu. Konon, ketika masih bocah, Iskandar selalu menangis kalau ayahnya, Raja Philip, merebut lagi sebuah kota di Yunani. Ayah tidak meninggalkan apa-apa lagi untuk aku rebut kalau sudah menjadi raja kelak. Sekarang sang ayah malah meninggalkan semuanya kepada Iskandar. Untuk menakut-nakuti, ia hancurkan sebuah kota Yunani yang mencoba membebaskan diri. Penduduknya dijual sebagai budak. Kemudian Iskandar mengadakan pertemuan dengan semua pemimpin Yunani di kota Korintus untuk membicarakan rencana perang melawan Persia. Perlu kau ketahui bahwa Raja Iskandar yang muda itu bukan hanya pejuang yang berani dan penuh ambisi, melainkan juga seorang laki-laki ganteng, berambut panjang dan ikal. Tambah lagi, pengetahuan Iskandar mencakup segala hal yang dapat diketahui pada zamannya. Sebab ia dididik oleh guru paling kondang yang ada di dunia waktu itu, yakni filsuf Yunani bernama Aristoteles. Sesungguhnya Aristoteles bukan hanya menjadi guru bagi Iskandar, melainkan pula bagi seluruh umat manusia selama 2000 tahun. Abad demi abad, setiap kali orang berselisih paham mengenai sesuatu hal, mereka membuka-buka lagi tulisan Aristoteles. Dialah yang menjadi wasit. Memang yang diperbuatnya adalah mengumpulkan segala sesuatu yang dapat diketahui pada masanya. Ia menulis tentang sejarah alam, bintang-bintang, flora dan fauna. Ia menulis karangan mengenai sejarah dan mengenai kehidupan bersama dalam negara yang kita namakan politik. Mengenai cara berpikir yang benar, dalam bahasa Yunani disebut logika, dan mengenai cara bertindak tanduk yang benar yang dinamakan etika. Aristoteles pun menulis mengenai puisi dan keindahannya. Terakhir, ia mencatat pula pemikirannya mengenai dewa yang berada di atas angkasa tanpa bergerak dan tanpa dapat dilihat oleh manusia. Jadi, semua hal itu dipelajari oleh Iskandar dan pastinya ia merupakan murid yang baik. Bacaan yang paling digemarinya ialah
syair-syair kepahlawanan dalam puisi lirik Homerus. Menurut cerita, bahkan gulungan bukunya ditaruh di bawah bantal menjelang tidur. Akan tetapi, Iskandar bukanlah tipe kutu buku. Sebaliknya, ia seorang olahragawan yang hebat, terutama dalam olahraga berkuda. Tak ada yang dapat menandinginya. Sekali peristiwa, ayahnya membeli seekor kuda liar yang sangat bagus. Ternyata tak ada orang yang berhasil mengekang kuda yang diberi nama Bucephalus itu. Setiap orang yang naik punggungnya segera terlempar. Namun, Iskandar menyadari apa sebabnya. Kuda itu takut akan bayangannya sendiri. Maka, Bucephalus diputarnya sampai kepalanya menghadapi matahari sehingga bayangan sendiri tidak terlihat olehnya. Iskandar mengelus-elus kuda liar itu, melompat ke punggungnya dan berkeliling dengannya dengan disambut tepuk tangan semua abdi istana yang hadir. Si Bucephalus untuk seterusnya menjadi kuda kesayangannya. Kembali ke pertemuan para pemimpin Yunani di Korintus. Ketika Iskandar tampil di situ, semua orang terpesona olehnya dan memberinya pujian berlebih-lebihan. Hanya satu orang yang lain sikapnya. Dia itu orang yang agak aneh dan suka menyendiri, seorang filsuf bernama Diogenes. Pendapat yang dianutnya tak jauh berbeda dengan jalan pikiran Buddha. Menurut anggapannya, harta milik dan segala benda yang kita rasa perlu itu hanya menghambat kita dalam berpikir dan menikmati hidup. Alhasil, Diogenes pun menghibahkan seluruh miliknya kepada orang lain dan pindah ke sebuah tong besar yang terletak di alun-alun Korintus. Di situ ia duduk atau berbaring setengah telanjang, tetapi merasa bebas seperti anjing tak bertuan. Iskandar pun ingin berkenalan dengan orang yang lain daripada yang lain itu. Maka ia mengunjunginya. Dengan mengenakan baju zirah dan topi baja yang mewah, ia berdiri di depan tong tersebut sambil menyapa Diogenes. Saya suka kepadamu. Katakan saja apa yang kamu inginkan dari saya. Keinginanmu itu akan saya kabulkan, jawab Diogenes yang lagi berjemur seenaknya. Iya, Raja, memang ada satu keinginanku. Apa itu? Bayanganmu di sini. Tolong bergeser sedikit supaya sinar matahari tidak terhalang. Konon, Iskandar juga dikenal dalam sejarah sebagai Iskandar Zulkarnain. Begitu terkesan oleh jawaban itu sehingga ia ucapkan, seandainya saya bukan Iskandar, saya ingin menjadi Diogenes. Raja seperti itu menimbulkan rasa kagum pada tentaranya. Tidak hanya di hati orang Makedonia, melainkan juga di hati prajurit Yunani. Mereka semua bersedia berjuang untuknya. Oleh karena itu, Iskandar penuh semangat waktu berangkat ke Persia. Semua harta miliknya diberikan kepada teman-teman. Mereka pun bertanya dengan terkejut, kalau begini apa yang tersisa untukmu sendiri? Harapan. Begitu jawabannya. Ternyata harapan itu tidak sia-sia. Pertama-tama, ia memasuki Asia Kecil dengan pasukannya. Di sana mereka menghadapi perlawanan dari pasukan Persia yang pertama. Bala tentara itu memang lebih besar daripada pasukan Iskandar. Akan tetapi, sebetulnya hanya merupakan kawanan prajurit morat-marit yang praktis tanpa panglima betulan. Pasukan Persia langsung dipukul mundur. Sebab tentara Iskandar bertempur dengan penuh keberanian dan yang paling berani ialah Iskandar sendiri. Ia selalu berada di tempat berlangsungnya pertempuran paling dahsyat. Di Asia Kecil yang telah direbut itu terjadilah peristiwa yang kemudian menjadi terkenal sebagai kisah Simpul Gordium. Ceritanya begini. Di salah satu kuil di kota Gordium, tersimpan sebuah kereta tua yang diikat pada sebuah tiang dengan simpul yang amat rapat. Apa istimewanya? Pikirmu barangkali. Begini, ada ramalan
bahwa orang yang sanggup membuka simpul yang serba ruwet dan rapat itu, dialah yang akan merebut kekuasaan atas seluruh dunia. Iskandar tak ambil pusing dengan mencoba menarik-narik bagian simpul itu dengan jari tangannya. Rupanya, simpul itu memang lebih ketat daripada simpul tali sepatu kalau kita sedang terburu-buru. Iskandar lalu melakukan sesuatu yang tak akan pernah diizinkan oleh ibuku. Ia mengambil pedangnya dan memutuskan simpul itu dengan sekali tebas. Perbuatan itu mempunyai makna ganda. Dengan pedang akan kurebut seluruh dunia. Dan dengan demikian ramalan kuno itu akan menjadi kenyataan. Memang Iskandar kemudian melakukan hal itu. Sejarah penaklukan itu selanjutnya lebih baik kau lihat di peta di sebalik halaman ini. Sebab Iskandar Zulkarnain tidak langsung memasuki Persia. Pada waktu itu, Venesia dan Mesir merupakan provinsi Persia. Ia tidak mau kedua provinsi itu berada di belakangnya sebelum direbut terlebih dahulu. Ketika ia menuju ke Venesia, pasukan Persia mencoba menghalanginya di dekat kota Issus. Iskandar mengalahkan mereka dan merebut tenda-tenda mewah dan harta milik Raja Persia. Istri dan saudara perempuan raja itu ditahan olehnya dan diperlakukan dengan sangat sopan dan baik. Peristiwa itu terjadi pada tahun 333 sebelum Masehi. Angka tahun yang gampang diingatkan, 333 sebelum Masehi. Venesia tidak begitu mudah direbut. Kota Tirus harus dikepungnya selama 7 bulan. Setelah akhirnya direbut, Tirus dihancurkannya dengan tidak kenal ampun. Di Mesir, nasib Iskandar lebih baik. Soalnya orang Mesir merasa senang karena ada yang membebaskan mereka dari kekuasaan Persia. Secara sukarela mereka tunduk kepada Iskandar sebab dialah musuh Persia. Namun Iskandar ingin menjadi juga raja bagi rakyat Mesir. Raja seperti yang biasa mereka punya dahulu. Maka diadakannya perjalanan melalui gurun pasir menuju kuil Dewa Matahari. Atas perintahnya, para pemuka agama di kuil itu mengumumkan bahwa Iskandar adalah putra Sang Surya yang berarti Fir'aun yang sah. Sebelum meninggalkan Mesir, didirikannya sebuah kota di pinggir laut yang diberi nama Alexandria. Dengan demikian, namanya diabadikan sebab Iskandar Zulkarnain juga dikenal dengan nama Alexander dalam bahasa-bahasa Eropa. Kota Alexandria masih berdiri sampai sekarang dan pernah untuk jangka waktu yang lama termasuk kota paling kaya dan berjaya di dunia. Baru setelah itu Iskandar berangkat untuk berperang melawan Persia. Sementara itu Raja Persia telah mengumpulkan bala tentara yang besar sekali. Iskandar ditunggunya di sekitar kota tua Niniwe, dekat kota kecil Gaugamela. Namun, sebelumnya raja itu mengirimkan utusan kepada Iskandar untuk menawarkan separuh kerajaannya sebagai hadiah dan putrinya sebagai istri apabila rencana perang dibatalkannya. Sahabat Iskandar yang bernama Parmenios memberi komentar. Seandainya saya Iskandar, tawaran itu akan saya terima, jawab Iskandar. Begitu juga saya. Seandainya saya Parmenios, ia lebih suka menguasai seluruh dunia daripada separuhnya saja. Raja Persia mengungsi ke pegunungan dan dibunuh di sana. Iskandar menghukum para pembunuh raja. Ia sendiri kini menjadi raja atas seluruh Persia, termasuk di dalam kerajaannya Yunani, Mesir, Venesia dengan Palestina, Babilonia, Asyuria, Asia Kecil, dan Persia. Iskandar berupaya menata semuanya itu. Perintahnya ketika itu memang berlaku dari daerah Sungai Nil hingga kawasan yang kini termasuk Siberia. Kau dan aku pasti sudah puas dengan pencapaian seperti itu. Lain halnya Iskandar. Ia ingin menguasai negara-negara baru yang belum dikenal. Ia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri suku dan bangsa asing yang tinggal jauh di timur.
Suku bangsa misterius itu hanya dikenalnya dari cerita saudagar yang kadang-kadang membawa barang-barang langka dari sana ke Persia. Impian Iskandar, ia beserta pasukannya akan berpawai memasuki tanah orang Hindia yang berkulit sawo matang itu dan akan menerima sembah hormat mereka seperti dewa Dionysos dalam legenda Yunani. Jadi, ia tidak tinggal lama di ibu kota Persia. Pada tahun 327 sebelum Masehi, ia berangkat dengan pasukannya menuju India. Dalam perjalanan menyeberangi pegunungan tinggi yang belum pernah dilalui orang, mereka menghadapi mara bahaya. Ketika akhirnya sampai di lembah Sungai Indus, orang India tidak mau langsung tunduk, terutama para pertapa yang tinggal di hutanlah yang mempengaruhi penduduk setempat dengan khotbah-khotbah mereka untuk menentang penakluk yang datang jauh dari barat itu. Akibatnya, Iskandar harus mengepung dan menduduki satu demi satu kota yang dipertahankan dengan gigih oleh prajurit India dari kasta kesatria. Dalam perang itu, Iskandar menunjukkan keberanian yang luar biasa. Raja India, Porus, dengan didampingi pasukan besar yang terdiri dari gajah perang dan infanteri, menunggunya di tepi sebuah sungai yang bermuara ke Sungai Indus. Iskandar terpaksa menyeberang sungai sembari menghadapi barisan musuh. Dan ia ternyata berhasil mengalahkan pasukan Porus. Walaupun iklim di India terasa sangat panas dan lembab bagi kebanyakan orang Eropa. Porus ditangkap. Dengan tangan terikat, ia dibawa menghadap Iskandar. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanya Iskandar. "Agar engkau memperlakukanku seperti layaknya seorang raja." "Tidak ada yang lain?" "Tidak ada." Begitu jawabannya. Dengan ini, semuanya sudah dikatakan. Iskandar begitu terkesan oleh sikap ini sehingga kerajaan Porus diserahkan kembali kepadanya. Kelihatannya Iskandar belum puas. Ia ingin menjelajah lebih jauh ke timur. Ingin bertemu dengan suku bangsa yang lebih asing dan misterius lagi di lembah Sungai Gangga. Akan tetapi para prajuritnya sudah jenuh. Mereka tidak mau lagi berjalan terus semakin lama semakin jauh hingga ke ujung dunia. Kini mereka ingin pulang. Iskandar meminta kesediaan mereka. Lalu ia mengancam akan berangkat sendirian. 3 hari lamanya ia menunjukkan sikap keras kepala dan tidak meninggalkan tendanya. Tetapi akhirnya para prajuritlah yang lebih kuat. Iskandar harus kembali ke Eropa. Namun akhirnya mereka memenuhi kemauannya dalam satu hal. Untuk kembali, mereka tidak akan menempuh jalan yang sama seperti yang dilalui pada saat kedatangannya. Sebetulnya rute itu adalah rute yang paling mudah, sebab jalannya melalui daerah yang sudah mereka rebut. Tetapi Iskandar ingin melihat daerah baru dan ingin mendapatkan hal baru. Maka diambilnya jalan di sepanjang Sungai Indus sampai ke tepi laut. Sebagian pasukannya dibiarkan naik kapal untuk pulang melalui laut. Ia sendiri mengambil jalan melalui gurun yang gersang dan berbatu, yang berarti harus menanggung penderitaan baru. Semua kekurangan dan kesulitan yang dialami pasukannya ditanggung pula oleh Iskandar. Tak pernah dimintanya jatah air yang lebih banyak atau waktu istirahat lebih lama daripada yang didapatkan yang lain. Dalam pertempuran, ia selalu berada di baris terdepan. Pernah sekali peristiwa, boleh dikata ia pasti akan menemui ajal seandainya tidak terjadi keajaiban. Pada waktu itu, Iskandar dan pasukannya mengepung sebuah benteng. Mereka memasang tangga dan mulai menaikinya. Iskandar sebagai orang pertama. Saat sudah di ujung, tangga itu roboh karena dibebani terlalu banyak oleh prajurit-prajurit yang bergegas menyusulnya. Iskandar berdiri sendirian di atas tembok benteng. Anak buahnya berteriak-teriak agar ia cepat melompat balik ke arah mereka. Akan tetapi, Iskandar justru melompat ke arah sebaliknya, memasuki benteng dan segera mengambil tempat di depan dinding sambil melindungi diri dengan perisai dari musuh yang jumlahnya sangat banyak. Ia sudah terluka kena panah ketika akhirnya pasukannya yang lain berhasil menaiki tembok dan menyelamatkannya. Peristiwa itu pasti sangat mendebarkan hati.
Akhirnya mereka pun tiba kembali di ibu kota Persia. Hanya saja kota itu sudah dibakar habis oleh Iskandar ketika merebutnya dulu. Oleh karena itu dipilihnya Babylon sebagai tempat kedudukannya. Ya kan, tinggal memilih mau membuat istana di mana. Karena bagi orang Mesir ia kini putra sang surya, dan bagi orang Persia ia raja di raja. Dan dengan pasukan yang dibinanya di India dan Athena, maka kini ia ingin tampil seperti yang diharapkan oleh seorang penguasa dunia sejati. Barangkali hal itu tidak dilakukannya karena merasa bangga, melainkan atas alasan lain. Sebagai murid Aristoteles, Iskandar memahami watak manusia dan menyadari bahwa kekuasaan hanya akan berkesan di hati orang bila diiringi dengan kemegahan dan martabat. Maka ia menghidupkan kembali segala macam upacara khidmat yang pernah diselenggarakan selama ribuan tahun di istana Raja Babilonia dan Persia. Orang harus berlutut di depannya dan menyapa dia seolah-olah ia dewa sesungguhnya. Sesuai dengan kebiasaan raja-raja di timur, ia pun mengawini beberapa perempuan, di antaranya seorang putri raja, Darius dari Persia. Dengan demikian dia menjadi pengganti Darius yang sah. Hal itu penting baginya karena ia tidak mau dipandang cuma sebagai penakluk asing. Ia bertekad untuk menggabungkan pengetahuan dan kekayaan dunia timur dengan kejernihan dan keluasan orang Yunani menjadi sesuatu yang baru dan menakjubkan. Akan tetapi orang Yunani sendiri tidak menyukai gagasan itu. Pertama, selaku penakluk, mereka ingin tetap menjadi penguasa tunggal. Kedua, sebagai orang bebas yang sudah terbiasa dengan kemerdekaan, mereka tidak mau berlutut di depan siapapun. Perbuatan seperti itu mereka namakan menganjing. Lama-kelamaan, teman dan prajurit Iskandar asal Yunani semakin menunjukkan sikap membangkang, sampai ia terpaksa memulangkan mereka. Karya besarnya, peleburan kedua bangsa tersebut tidak berhasil, walaupun pernah diberikan hadiah uang dalam jumlah besar kepada 10.000 prajurit Makedonia dan Yunani yang menikahi perempuan Persia dalam pesta meriah yang dibiayai pula olehnya. Iskandar mempunyai rencana besar. Ia ingin mendirikan beberapa kota lagi seperti Alexandria di Mesir. Ia ingin membangun jaringan jalan raya. Dengan melawan kemauan orang Yunani ingin diubahnya dunia secara lestari melalui ekspedisi perangnya. Coba bayangkan, kalau rencana itu terwujud, kalau pada waktu itu sudah ada pelayanan pos yang teratur dari India sampai ke Athena. Sayangnya, di tengah rencana-rencana itu Iskandar meninggal dunia di istana musim panas Nebukadnezar. Pada waktu itu, ia mencapai usia yang bagi kebanyakan orang baru merupakan tahap awal dari menjadi orang. Iskandar Zulkarnain berumur 32 tahun ketika meninggal pada tahun 323 sebelum Masehi. Pada saat berbaring dan menderita sakit dan panas badan, orang bertanya, siapakah yang ditunjuk sebagai penggantinya? Jawab Iskandar, yang paling pantas. Ternyata tidak ditemukan orang yang pantas itu. Semua panglima dan raja di lingkungannya adalah orang ambisius, suka menghamburkan kekayaan, dan tidak mempunyai hati nurani. Mereka bertengkar untuk meraih sebagian dari kerajaan yang luas itu, sampai akhirnya kerajaan Iskandar tercerai-berai. Ada keluarga panglima yang berkuasa di Mesir, yaitu keluarga Ptolemeus. Yang lain menguasai Mesopotamia, yaitu keluarga Seleukides. Dan yang lain lagi menjadi penguasa Asia Kecil, yakni keluarga Attalides. India terlepas sama sekali. Walaupun kerajaan yang luas itu tidak bertahan, rencana Iskandar perlahan-lahan menjadi kenyataan. Seni rupa Yunani dan buah pikiran Yunani mengembara sampai ke Persia.
terus ke India, bahkan sampai ke Cina. Orang Yunani di lain pihak menjadi sadar bahwa Athena dan Sparta hanyalah sebagian kecil dari dunia yang luas ini. Bahwa ada tantangan yang lebih penting bagi mereka daripada perselisihan antara orang Doria dan orang Ionia yang tak pernah selesai itu. Ternyata setelah kehilangan kekuasaan politik sama sekali, Yunani justru memegang kekuasaan spiritual paling berpengaruh yang pernah ada. Kekuasaan itu dinamakan peradaban Yunani. Yang menjadi benteng kekuasaan itu ialah perpustakaan. Di Alexandria, misalnya, terdapat salah satu perpustakaan Yunani yang memiliki hampir 70.000 gulungan buku. Bayangkan saja, ke-70.000 buku itulah yang mengambil alih peran prajurit Yunani sebagai penakluk dunia. Kerajaan semesta, hasil penaklukan itu, masih berdiri sampai sekarang.